Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi masih membahas requirement ya. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang requirement development. Jadi bagaimana mendevelop requirement user supaya kita bisa mengerjakan atau membuatkan aplikasinya sesuai yang mereka inginkan dan harapannya tidak terlalu jauh dari apa yang mereka bayangkan ya. Karena kalau kita bicara di ini ya, bicara di pembuatan aplikasi yang mereka ceritain sama yang kita tangkap dan yang mereka bayangkan sebetulnya belum tentu sesuai gitu ya. Jadi makanya di sini kita perlu mengerjakan proses requirement dengan baik supaya hasil akhirnya tidak berantakan gitu ya. Supaya hasil akhirnya sesuai. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengelola perubahan terhadap requirement karena yang namanya requirement itu pasti berubah ya, pasti berubah. Kenapa berubah? Alasannya macam-macam. Ya, nanti kita akan bahas pada video ini. Oke, selamat mengikuti. Ya, jadi requirement itu pasti akan mengalami perubahan ya. Penyebabnya itu banyak macam-macam ya. Yang pertama tentunya karena proses bisnisnya berubah ya, karena pasti ada jeda waktu antara si user itu request fitur ke kita, kemudian kita kerjakan sampai kita mendeliver fitur tersebut sehingga bisa dia gunakan gitu. Nah, itu ada jangka waktunya. Jadi nggak mungkin sulap ya, bilang sekarang kemudian langsung jadi gitu kan, nggak mungkin. Ada jeda waktu beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan sampai kita bisa mendeliver software yang atau fitur yang dia minta gitu ya. Nah, di antara jeda waktu ini bisa saja proses bisnis berubah ya. Jadi saya sudah pernah mengalami, sekarang mintanya A, kemudian pulang setelah selesai meeting sama saya, meeting lagi dengan user yang lain, ternyata besoknya berubah gitu. Nah, itu sering sekali terjadi ya, Nah, jadi itu yang pertama. Yang pertama penyebabnya adalah karena proses bisnisnya memang berubah gitu ya. Nah, kemudian penyebab kedua adalah karena usernya tidak bisa mengkomunikasikan requirement tersebut gitu. Jadi tidak semua orang itu bisa menjelaskan proses bisnis ya. Jadi kalau kita beruntung kita ketemu orang yang proses aware, yang dia aware terhadap step by step apa yang dia kerjakan sehari-hari. Padahal itu ya dia kerjakan sehari-hari ya. Misalnya tiap hari dia menerima pendaftaran mahasiswa baru gitu. Tapi giliran kita suruh ceritakan itu prosesnya seperti apa, itu dia belum tentu bisa menjelaskan ya. Apalagi kalau kita tanya, ini di tahap pertama inputnya apa? Di tahap kedua apa yang diinput, tahap ketiga harus ngeluarin data apa. Nah, itu tidak semua user bisa gitu. Nah, jadi kalau kita lagi tidak kita ketemu dengan user yang tidak aware dengan proses, yang dia nggak bisa mendefinisikan step by step langkah-langkahnya, apa yang dia kerjakan, ya kita harus gali ya, kita harus gali. Nah, kemudian juga belum tentu nanti yang dia ceritain itu sesuai dengan yang sebetulnya ada di pikiran dia gitu. Nah, jadi masalah teknik atau kemampuan komunikasi si user juga mempengaruhi apakah requirement kita akurat atau tidak gitu ya. Bisa saja berubah gitu. Dia cerita ini, kita bikinin, begitu dilihat wah beda gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penyebab yang ketiga juga adalah karena kitanya yang kurang nangkep gitu. Dia jelasinnya udah benar, udah mendetail, tapi kitanya entah nyatetnya salah atau gimana, ternyata kita salah bikin gitu kan. Nah, sehingga pada waktu dia lihat hasil akhirnya, loh kok gini gitu, akhirnya minta perubahan. Nah, intinya sih sebetulnya perubahan itu tidak bisa dihindari ya, tapi kita harus manage sehingga perubahan tersebut tidak menjadi problem ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat tadi kan penyebabnya ada 3 ya. Yang pertama adalah proses bisnisnya berubah ya. Yang kedua adalah komunikasi user. Yang ketiga adalah kemampuan kita dalam menyerap ya. Jadi persepsinya developer ya, persepsi
developer ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini semua akan menyebabkan terjadinya requirement changes ya. Nah, ini kalau misalnya kita di berbagai forum ya, berbagai forum, terutama kalau yang ikutan berdebat adalah fresh graduate gitu ya, yang belum banyak ikut project, biasanya mereka sangat anti terhadap requirement changes ya. Kenapa? Karena dianggapnya gimana kita mau bikin software kalau misalnya requirement berubah-berubah terus gitu kan. Nah, nanti ini belum selesai dikerjain udah berubah, belum selesai dikerjain udah berubah gitu ya. Nah, jadi biasanya suka ngomel-ngomel gitu. Nah, padahal kalau kita yang sudah sering ya, ini adalah hal biasa ya, dan ini juga tidak sepenuhnya menjadi masalah ya, karena yang menjadi masalah itu adalah requirement changes yang dia unpaid ya. Nah, jadi dia bisa menjadi problem kalau dia unpaid. Nah, artinya apa? Dia minta kliennya minta berubah-berubah tapi nggak mau bayar. Nah, itu yang kita boncos, karena ya untuk mengerjakan perubahan kan kita pasti ada effortnya ya. Kalau effortnya tidak dibayar ya gawat gitu kan ya. Nah, jadi ini menjadi problem ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengelola requirement changes ini? Inilah yang nanti kalau kita buka literaturnya CMMI itu dibahas dalam topik yang namanya requirement management. Mana ya? Nah, ini requirement management. Nah, di sini apa yang dia bahas ya? Nah, di sini cuma ada satu specific goals, manage requirement. Nah, yang pertama adalah understand requirement. Jadi kita harus memahami requirementnya seperti apa. Kemudian, nah ini yang kedua, obtain commitment. Nah, jadi di sini yang pertama adalah cara mitigasinya adalah yang pertama itu kita harus understand ya. Nah, requirement ini apa, dan biasanya kita tuangkan dalam bentuk tertulis ya. Nah, kemudian yang kedua adalah obtain commitment. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita harus ada komitmen. Apa itu komitmen? Biasanya kita di sini harus ada approval ya. Approval dari klien ya. Nah, approvalnya bentuknya apa? Ya bebas aja ya. Kita bisa dalam bentuk apa? Misalnya tanda tangan ya. Tanda tangan, atau misalnya oke. Nah, oke-nya ini bisa di email ya. Bisa juga di messaging, WhatsApp ya. Dan sebagainya. Yang penting ini tertulis dan bisa kita presentasikan lagi di kemudian hari, karena ya namanya orang lupa ya. Namanya orang lupa, kadang-kadang dia masa sih dulu begitu. Oh iya, ini ada sign off-nya gitu kan. Jadi bisa kita presentasikan lagi gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada ya itu ribet ya. Nah, kemudian di sini manage requirement changes ya. Nah, di sini yang ketiga dia bilang manage ya. Apa itu yang disebut dengan manage ya? Nah, manage ini artinya begitu terjadi changes, maka kita harus melakukan tindakan. Nah, apa itu yang tindakan yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita analisa. Nah, ini kira-kira perubahannya ini impact-nya kemana saja ya. Kemudian setelah itu analisa impact ya. Terutama yang sudah dikerjakan, apalagi yang sudah naik production ya. Kalau misalnya belum dikerjain ya nggak terlalu masalah. Ini udah dibikin terus minta berubah gitu kan. Nah, jadi kita analisa impact-nya nih, rembetnya kemana saja, kemudian apa saja yang harus diubah gitu ya. Misalnya kita bikin unit test atau integration test, apakah tesnya juga harus diubah. Kemudian kalau kita bikin dokumentasi user manual, apakah itu juga harus diedit lagi gitu ya. Nah, jadi impact itu bukan cuma software aja, tapi perangkat pendukungnya juga harus dan tentunya setelah berubah kita bikinkan perubahannya harus dites ulang, UAT ulang, SIT ulang dan sebagainya gitu ya. Jadi analisa impact-nya dari sini nanti kita akan bisa mendapatkan berapa waktunya ya, dan tentunya adalah berapa biayanya gitu kan, biayanya berapa. Nah, kemudian setelah kita analisa impact ya, kita akan propose ya. Dan kemudian apakah dia oke atau not oke ya. Oke atau no. Nah, kalau misalnya oke barulah kita execute gitu kan ya. Soalnya sering juga terjadi ya,
Begitu kita presentasikan, "Oh, ini kalau diubah seperti ini biayanya sekian, kemudian nambah waktu sekian bulan," gitu. Nah, itu kadang-kadang ya banyak juga yang kliennya bilang, "Oh, gitu ya? Ya udah deh nggak usah, kita pakai versi lama aja," gitu. Nah, yang seperti itu juga sering ya. Jadi, jadi tidak semua changes itu harus kita akan di-execute ya. Kadang-kadang begitu tahu tahu biaya dan waktunya nggak jadi gitu. Nah, itu sering juga terjadi. Oke, nah kemudian yang keempat dia bilang trace ya, trace. Nah, atau istilahnya mereka adalah bidirectional trace ya. Nah, apa itu maksudnya ya? Jadi dari sini kita kan lihat ya, ini dari requirement, nanti kan kita bikin ke aplikasi ya. Aplikasi itu kan ada source code-nya kan. Nah, aplikasi ini kalau kita breakdown, di sini ada source code-nya, kemudian ada testnya, kemudian ada dokumentasinya. User manual lah, apalah segala macam ya. Nah, kata dia ini harus bisa di trace bidirectional. Jadi kalau kita tunjuk satu item di dokumen requirement, misalnya user menginput data customer gitu ya. Nah, kita harus bisa tunjuk nih, ini source code-nya di mana saja nih. Kemudian testingnya mana aja. Terus di dokumentasi teknisnya itu di halaman berapa atau di bab mana gitu ya. Demikian juga kalau misalnya kita tunjuk salah satu di user manual, misalnya di user manual ada screenshot untuk laporan rekap penjualan gitu. Nah, kita harus bisa trace balik ini rekap penjualan ini di requirement di bagian yang mana gitu. Nah, jadi kita harus bisa atau misalnya di baris kode tertentu kita punya kelas atau kita punya function, punya method. Kalau kita tunjuk satu baris di source code itu, maka kita harus bisa trace balik requirement mana yang minta untuk dibuatkan baris kode tersebut gitu. Nah, itu namanya bidirectional traceability. Nah, jadi harapannya dengan kita punya traceability seperti ini, maka begitu kita mau melakukan impact analysis tadi, begitu ada berubah, kita bisa langsung tahu, bisa cepat. Oh, ini berubahnya di kode di kelas ini baris sekian ini harus berubah, mengubahnya susah atau gampang. Terus unit testnya juga harus berubah, sampel datanya juga harus berubah, kemudian di user manual dan sebagainya juga harus berubah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa bisa dengan cepat menganalisa impact sehingga kita bisa langsung hitung waktunya berapa dan biayanya berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini ensure alignment antara requirement dengan aplikasi yang kita bikin gitu ya. Jadi si bidirectional ini harus di-maintain ya. Harus di-maintain supaya dia tetap selalu up to date ya. Nah, ya jangan sampai nanti begitu requirement berubah, kemudian ininya nggak berubah gitu ya, atau di sininya sehingga waktu kita trace, oh ini mana nih? Ternyata dilihat nggak ada itu fitur tersebut di aplikasi gitu ya. Nah, jadi dia harus selalu synchronize gitu. Nah, intinya sih seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi requirement changes itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, bahkan itu adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi ya dalam kita bikin aplikasi. Yang penting adalah kita bisa manage expectation. Jadi begitu terjadi perubahan, kita komunikasikan kepada user bahwa ini akan impact ke waktu dan biaya, sehingga kita bisa cas ya, kita bisa minta adanya change request ya. Jadi di sini harusnya supaya dia tidak menjadi problem, maka di sini menjadi solusinya adalah di sini ada CR ya, change request. Change request atau bahasa kita adalah CR. Nah, CR ini harus dibayar ya. Seperti itu. Oke, demikian tentang requirement management. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman tidak parno lagi dan tidak gelisah lagi kalau kliennya minta ada perubahan. Bahkan di kita banyak klien-klien kita yang bikin projectnya sekali, setelah itu CR terus sudah bertahun-tahun ada terus CR-nya. Ya no problem, penghasilan buat kita. Oke, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.